kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, gue ingatkan kembali, Anime di TV akan adakan giveaway di bulan Juli tahun 2021. Hadiah ini merupakan sponsor dari tim Anime di TV. Untuk tata cara giveaway-nya gampang banget. Tata cara giveaway akan Anime di TV jelaskan langsung pada setiap akhir video. Silahkan ditonton video ini sampai habis ya. Kita lanjut pembahasan chapter 215 pada serial Tokyo Revenger. Pada chapter 215 ini, gua dan tentu saja kalian para penggemar serial Tokyo Revenger dikejutkan dengan salah satu sosok pemimpin geng terbesar di Tokyo yang merupakan seorang wanita yang sangat cantik dan imut. Yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana bisa seorang wanita cantik seperti Kawaragi Senju menjadi pemimpin salah satu geng terbesar di Tokyo? Mari kita bahas sama-sama. Untuk mengetahui lebih lanjut silahkan disimak video ini sampai habis. Sebelumnya Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler mohon untuk tidak ditonton. Namun bagi kalian yang ingin mengetahui gambaran cerita ini silahkan ditonton videonya sampai habis. Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Min, kita mulai pembahasannya. Seperti yang sudah kita ketahui, manga Tokyo Revenger chapter 215 yang kita tunggu-tunggu akhirnya telah terbit. Pada chapter sebelumnya, yaitu chapter 214, kita dikejutkan dengan pernyataan mengejutkan Juraken yang mengaku salah satu anggota Brahman. Pernyataan Juraken tersebut banyak menimbulkan pertanyaan. Akhirnya, misteri pada chapter 214 akhirnya terungkap pada chapter 215. Manga Tokyo Revenger chapter 215 ini memberikan plot yang tidak kalah mengejutkan. Salah satunya seperti yang tertera pada intro tadi di depan. Kawaragi Senju adalah pemimpin geng Brahman dan dia merupakan sosok seorang wanita yang kawaii. Mari kita lanjut pembahasan manga Tokyo Revenger chapter 215. Agar kalian tidak penasaran, panel pembuka akan menunjukkan sekilas bengkel motor DNG milik Juraken. Setelah itu terlihat Takemechi yang sepertinya baru selesai mandi dengan handuk di kepalanya. Mengingat perkataan Juraken yang mengaku bahwa dia adalah anggota geng Brahman. Kemudian Inui datang memberi Takemechi sebuah minuman. Sembari duduk berdua, Inui berkata bahwa hari ini adalah hari yang melelahkan karena segala sesuatunya menjadi kacau. Takemechi pun bertanya di mana keberadaan Juraken. Inui memberitahunya bahwa Juraken ada di luar bersama beberapa anggota geng Brahman. Inui juga menjelaskan bahwa mereka kemungkinan sedang berdiskusi mengenai Takemechi. Takemechi yang kaget memutuskan untuk mengecek langsung keluar. Namun sebelum Takemechi keluar, Inui memberitahu Takemechi lagi bahwa ia sejatinya khawatir kepada Juraken. Hal itu karena menurut Inui Brahman bukanlah geng sepeda motor, namun lebih seperti geng Yakuza yang dikomandoi oleh orang dewasa. Aduh, libet mulutnya. Mereka juga dihantui oleh beberapa rumor buruk. Takemechi pun paham dengan penjelasan Inui dan memutuskan untuk berhati-hati. Pada panel selanjutnya, alangkah terkejutnya Takemechi ketika ia sampai di luar. Sebab ia melihat Juraken sedang mencekik salah seorang top eksklusif Brahman. Orang yang dicekik Juraken itu adalah Akashi Takeomi. Juraken marah kepada Akashi Takeomi dan geng Brahman. Sebab Juraken ingin Takemechi tidak membawa-bawanya ke dalam urusan mereka. Termasuk semua mantan member Toman lainnya. Pada pernyataan Juraken di sini kita dapat mengerti maksud dari Juraken agar tidak membawa Takemechi dan mantan anggota Toman ke dunia berandalan. Hal tersebut dikarenakan Juraken tidak ingin lagi melihat orang yang dia sayangi terbunuh akibat kesalahan yang dibuat. Sama seperti cerita sebelumnya, Juraken sekarang sudah melihat bahwa mantan anggota Toman yang lain sudah bahagia dan sudah memiliki kesibukan masing-masing. Kemudian Takemechi pun langsung meminta Juraken menghentikan aksinya. Mendengar itu Juraken langsung melepaskan cekikannya kepada Akashi yang membuat Akashi mampu bernapas lega. Kenapa gua yang kayak sesak ya? Selanjutnya Takemechi meminta Juraken dan Akashi menjelaskan apa yang mereka diskusikan. Ada seseorang dari belakang yang berkata bahwa Juraken berencana membawa Maiki kembali. Takemechi langsung menyadari bahwa suara itu adalah dari suara bos Brahman. Dia adalah Kawaragi Senju. Senju mengatakan bahwa tujuan Brahman adalah mengalahkan geng yang berkuasa, yakni geng yang dipimpin oleh Maiki, yaitu Kanto Manji Gang. Maka dari itu Juraken setuju bergabung dengan Brahman. Akashi kemudian memanggil Takemechi dan berkata bahwa Akashi suka dengan ambisi geng Toman atau geng Tokyo Manji. Sebab tujuan dari geng Toman bukan menjadi geng nomor 1 di Tokyo, melainkan menciptakan era yang baru untuk preman. Yang mana hal tersebut menurut Akashi sangat mempresentasikan Maiki.
Maksud dari menciptakan era yang baru untuk preman adalah menciptakan era preman yang baik dan taat akan aturan. Ya kayak Sapol gitu. Sehingga tidak akan ada lagi preman yang brutal dan semena-mena menghajar orang lain. Lalu Akashi menjelaskan kalau Kanto Manji Geng bukan geng seperti itu karena mereka tidak punya ambisi dan tujuan. Oleh karena itu, Akashi mengatakan kalau Mikey hanya akan berakhir menjadi orang jahat dan Brahman berniat menghentikan hal itu. Itulah tujuan Brahman, pungkas Akashi. Di panel berikutnya, Senju berkata lagi, "Anagaki Takemechi, dua geng raksasa melihatmu ketika kau berteriak secara lantang ketika berniat mengalahkan Sano Manjiro." Senju tanpa basa-basi berkata bahwa bila Takemechi memiliki ambisi seperti itu, maka ia harusnya bergabung dengan Brahman. Brahman menyambutmu dengan terbuka. Anjir, saat Senju sekeren ini, tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah seorang wanita kawaii. Ajakan tersebut langsung membuat Takemechi berpikir bahwa ini mungkin adalah satu-satunya jalan agar ia bisa mengalahkan Mikey tanpa bantuan mantan anggota geng Toman yang lainnya. Ya jelas, Takemechi sudah tidak ingin lagi mengganggu kebahagiaan anggota Toman yang lain. Sebelum sempat Takemechi berkata apa-apa, Draken langsung mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Draken juga berkata bahwa apabila mereka terus memaksa Takemechi, maka Draken tidak segan akan menjadi musuh Brahman. Kawaragi Senju yang mendengar hal tersebut pun langsung meladeni tantangan Draken dengan mengajaknya bertarung sekarang juga. Tiba-tiba, Takemechi menghentikan Draken dan membuat pernyataan mengejutkan. "Aku akan bergabung dengan Brahman," tegas Takemechi. Hal itu membuat Draken cukup kaget. Setelah itu Akashi menjelaskan bahwa seingin-inginnya Brahman menghentikan Mikey, mereka tidak ingin melakukan dengan cara kekerasan. Maka dari itu Akashi menjelaskan perlunya Draken dan Takemechi sebagai orang yang dipercayai oleh Mikey untuk meyakini Mikey tanpa harus baku hantam. Draken pun nampak lebih tenang dan hujan pun berhenti. Draken pun berkata bahwa Takemechi selalu seperti itu. Tidak lupa Draken menegaskan tujuan mereka bergabung adalah karena kesamaan tujuannya, bukan karena hal lain. Senju pun langsung mengiyakan pernyataan Draken tersebut. Di panel selanjutnya terlihat Draken menjabat tangan Takemechi. Draken menyambut Takemechi sebagai anggota geng Brahman yang baru. Takemechi berkata bahwa dia pasti akan membawa Mikey kembali. Kemudian Senju melemparkan Takemechi sebuah payung hitam khas Brahman. Senju berkata kepada Takemechi kalau mulai sekarang kau adalah anak buahku. Anjir, si Takemechi akhirnya punya selingkuhan juga ya. Mungkin sebelum Takemechi berhasil menyelamatkan Mikey, dia akan dibunuh terlebih dahulu oleh pacarnya yang bernama Hina. Kemudian Kawaragi Senju juga mengajak Takemechi bertemu di Harajuku jam 3. Akashi menjelaskan bahwa Senju tertarik dengan Takemechi. Jadi lebih baik Takemechi untuk mempersiapkan dirinya. Takemechi pun kebingungan dengan perkataan Akashi karena Senju mengajak Takemechi terlalu mendadak. Sehingga Takemechi bingung harus berbuat apa dan apa yang harus disiapkan. Waktu pun berlalu dengan cepat. Keesokan harinya di mana Takemechi berjanji menemui Senju, Takemechi terlihat sampai terlebih dahulu di Harajuku. Terdengar suara dari belakang berkata bahwa ia meminta maaf karena datang terlambat. Namun alangkah kagetnya ketika Takemechi melihat ke belakang. Yang menemuinya adalah seorang wanita berpakaian seragam SMA khas Jepang. Kalian tahu kan kayak gimana anak SMA Jepang tuh? Anehnya wanita itu memiliki wajah yang sama persis seperti Kawaragi Senju. Kejadian ini di luar spekulasi para penggemar ya kan? Kalian juga kan? Orang yang berpakaian wanita tersebut adalah Kawaragi Senju. Chapter 215 pun banyak memiliki misteri dan pertanyaan. Apakah wanita tersebut benar-benar Kawaragi Senju? Apakah wanita tersebut merupakan saudara kembar dari Kawaragi Senju? Dan apakah Kawaragi Senju berpura-pura menjadi seorang wanita? Terus bagaimana seorang wanita secantik Kawaragi Senju bisa memimpin salah satu geng terbesar di Tokyo? Mari kita bahas teori dan kesimpulan misteri yang terdapat pada chapter 204 ya. Kesimpulan yang pertama yaitu akhirnya terungkap alasan Draken bergabung dengan anggota geng Brahman. Tujuan Draken bergabung dengan geng Brahman adalah untuk membawa kembali Mikey. Draken tidak ingin melihat Mikey berada di jalan yang salah. Tentunya Draken ingin melihat mantan dari geng anggota Toman semuanya bahagia.
Draken melarang Takemichi untuk kembali ke dunia berandalan karena Draken tidak menginginkan Takemichi juga berada di jalan yang salah. Draken mencoba mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan temannya. Tetapi keputusan Draken ini tidak seceroboh keputusan Takemichi. Draken menyembunyikan dirinya sebagai member Toman karena Draken tidak ingin terlibat langsung dalam perkelahian. Ya jelas karena tujuan Draken sendiri tidak seperti dulu, yaitu bertarung dan mengalahkan geng lain. Sekarang tujuan Draken hanya membawa Mikey kembali dan memundurkan diri dari dunia berandalan. Pada masa depan, Mikey tetap menjadi jahat. Ini menjelaskan bahwa di masa lalu Draken tidak berhasil membawa Mikey kembali. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa geng Brahman memiliki tujuan yang sama dengan Draken dan Takemichi. Masih belum diketahui kebenaran dari tujuan geng Brahman ini, tetapi bisa dibuktikan bahwa tujuan geng Brahman ini memang betul-betul ingin menghentikan geng jahat. Bisa dibuktikan dengan pertemuan geng Brahman dan Rokuhara Tandai. Geng Brahman tidak mengambil keputusan untuk bertarung melawan geng Rokuhara Tandai. Artinya, petinggi geng Brahman merupakan orang-orang yang sabar dan tentu saja baik hati dan rajin menabung. Tujuan dari geng Brahman adalah menghentikan dan mengalahkan Kanto Manji Geng. Akashi sendiri mengatakan bahwa dia lebih suka terhadap geng Toman terlebih dahulu karena memiliki untuk merubah era berandalan. Tetapi Kanto Manji Geng tidak seperti geng Toman terdahulu. Akashi menyatakan bahwa Kanto Manji Geng dipimpin oleh seorang yang jahat. Oleh karena itu, Akashi dan geng Brahman akan menghentikan geng apapun yang memiliki tindakan yang jahat. Tentu saja perkataan dari Akashi ini berbeda dengan perkataan dari Inui. Inui mengingatkan Takemichi agar berhati-hati dengan geng Brahman karena geng Brahman bertindak di balik layar dan diatur oleh orang-orang dewasa. Apakah geng Brahman merupakan geng yang baik atau geng yang jahat? Mari kita tunggu jawaban yang tepat pada chapter selanjutnya ya. Kesimpulan yang ketiga yaitu Takemichi sudah berhasil menjadi anggota geng Brahman. Takemichi akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan geng Brahman. Keputusan Takemichi ini tentu saja karena Takemichi memiliki tujuan untuk membawa kembali Mikey. Sebelumnya, Takemichi sempat ingin mengajak mantan anggota Toman untuk menghentikan dan membawa Mikey. Tetapi karena Takemichi melihat anggota Toman sudah bahagia dan memiliki tujuan masing-masing, Takemichi pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengajak mantan anggota Toman. Mungkin sebelumnya Takemichi menolak bergabung dengan geng Brahman seperti yang dikatakan Draken. Tetapi karena di masa depan Takemichi melihat Mikey merupakan orang yang buruk, akhirnya Takemichi pun dengan tegas dan mengatakan bahwa dia bergabung dengan geng Brahman. Karena itu merupakan jalan agar Takemichi dapat membawa kembali Mikey. Kesimpulan yang terakhir adalah Kawaragi merupakan seorang wanita. Tentu saja terungkapnya Kawaragi merupakan seorang wanita membuat semua penggemar terkejut karena hal ini di luar spekulasi kita semua. Kita berpikir bahwa preman atau berandalan itu hanya dilakukan oleh seorang pria. Tetapi pembuat manga yaitu Ken Wakui membuat kita semua terkejut dengan diperlihatkan salah satu pemimpin geng terbesar di Tokyo adalah seorang wanita. Bagaimana bisa seorang wanita merupakan pemimpin geng terbesar? Alasannya mungkin karena kekuatan dari wanita ini lebih kuat dibanding laki-laki. Selain itu dapat kita lihat bahwa Senju merupakan seorang yang berani. Pada chapter sebelumnya, Senju langsung menendang kepala Tyrannosaurus kemudian menerima tantangan pertarungan dari Draken. Ini dapat diartikan bahwa Kawaragi Senju bukanlah orang sembarangan. Karena di mata preman, Kawaragi Senju sudah dikenal sebagai seorang yang tak tertandingi. Untuk melihat cerita lebih lanjut, kita tunggu chapter selanjutnya ya Mina. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat anime di TV mengenai pembahasan Tokyo Revenger chapter 215. Sekali lagi gue jelaskan bahwa ini hanya teori, belum bisa dibuktikan benar atau tidaknya. Bagi kalian yang ingin membuktikan kebenaran pembahasan ini, silahkan ditunggu ya chapter selanjutnya. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar jadi kita bisa berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Oke minasan, kita lanjut pembahasan tata cara giveaway-nya ya. Tata cara giveaway adalah seperti berikut. Kalian tinggal pilih mau menggunakan cara nomor berapa. Cara pertama yaitu kalian harus memberikan komentar positif dan tercepat setelah Anime TV upload video terbaru di channel ini. Komentar tercepat dari komentar pertama sampai 10, kami akan memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan komentar kalian masing-masing ya. Hadiah ini tidak diberikan kepada orang yang sama dalam periode giveaway di bulan ini. Apabila kalian sudah mendapatkan hadiah, kalian bisa mengikutinya di periode giveaway selanjutnya ya.
Cara kedua yaitu subscribe, like, dan aktifin loncengnya ya. Kemudian kalian share video di channel Animadi TV pada media sosial kalian. Baik itu Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Sombong kali Twitter. TikTok, web, dan yang lainnya. Tidak harus semua media sosial kalian sih. Kalian bisa pilih salah satu media sosial yang paling kalian suka. Semakin banyak media sosial yang kalian share, semakin besar kemungkinan kalian mendapatkan hadiah giveaway. Dan cara ketiga yaitu subscribe, like, dan aktifin loncengnya, oke? Kemudian kalian follow Instagram dan bergabung pada grup Facebook Animadi TV. Cukup mudah kan? Cuma ngikutin 3 cara untuk mendapatkan giveaway t-shirt dari kami. Tinggal kalian pilih salah satu cara tersebut. Cara yang ke-1, kedua, ketiga merupakan cara yang sangat mudah. Hasil undian tersebut akan diputuskan oleh tim Animadi TV. Apabila kalian sudah melakukannya, tinggal kirim screenshotnya pada WA Animadi TV. Setelah itu, kalian tinggal tunggu aja duduk manis di rumah. Tiba-tiba ada kang paket yang akan mengantarkan t-shirt itu ke rumah kamu loh. Nah, terus bagi kalian yang belum mendapatkan hadiah giveaway pada periode ini, kalian bisa mengikutinya di periode selanjutnya ya. Ditunggu aja hadiah menarik selanjutnya. Channel Animadi TV akan terus mengadakan giveaway. Akhir kata gua ucapin, arigato gozaimasu.